mengenai keutamaan belajar ilmu dalam hadis yang sahih riwayat Abu Daud, Tirmizi, Ibn Hibban, ada kalimat naddarallahu imra'an. Nabi SAW bersabda, Allah memberi cahaya seseorang sami'a minna syai'an, yang mendengar dari kami sesuatu ilmu, faballaghahu kama sami'a, lalu dia sampaikan, dia ajarkan, dia terapkan sebagaimana dia belajar. Farubba muballighin aw amin sami', boleh jadi orang yang tidak hadir lebih kuat hafalannya, pemahamannya daripada yang hadir. Di riwayat Imam Ibn Hibban kalimatnya rahimallahu imra'an, semoga Allah merahmati seseorang yang belajar satu ilmu. Nah, kalimat ini muncul dari Nabi Muhammad SAW. Nah, kalimat naddara, memberi cahaya atau merahmati, ini yang disebut di Quran, wujuhu yawma idzin nadirah ila rabbiha nazirah. Pada hari itu wajah-wajah bercahaya, berseri-seri karena memandang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga majelis ini termasuk majelis yang gurunya dan muridnya diberi cahaya wajahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mari kita baca suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Di hadis berikutnya, ini di kitab Al-Matjar Ar-Rabih karya Imam Ad-Dimyati, guru dari Imam Nawawi, pengarang Arba'in, Riyadhus Shalihin, kitab Minhaj, kitab Syarah Sahih Muslim. Jadi Imam Nawawi ini punya guru namanya Ad-Dimyati. Ini bukan Dimyati Banten. Abah Dimyati Banten itu ngambil nama dari sini, dari Al-Imam Ad-Dimyati. Beliau menukil satu hadis dari Ibn Hibban, kalimatnya hampir sama dengan yang tadi, lalu ada tambahan, rubba hamili fiqhin laysa bifaqih. Boleh jadi penghafal ilmu tidak ngerti apa yang dihafal. Benar ya? Banyak orang hafal Quran hari ini dia tidak faham yang dihafal. Dan mohon maaf, umat Islam berhenti pada peradaban menghafal. Dikira kalau hafal Quran hebat. Betul hebat, cuma hebatnya baru sepertiga. Kehebatan umat Islam tidak hanya di hafalan, tapi juga pada amalan, lalu pada penelitian. Cukup menghafal. Akhirnya yang muncul generasi penghafal, tapi tidak memahami yang dihafal. Apakah kita mau mengulangi kembali sejarah ahlul kitab? Yahmiluna asfara, mereka memikul, membawa, menghafal, membaca Alkitab, tetapi mereka nggak ngerti apa yang dibaca, apa yang dibawa. Kuat pada tradisi, tapi tidak mengerti nilai simbol dari tradisi. Ini yang mesti kita perbaiki. Tradisi boleh dirubah nggak? Boleh. Serius. Benar, boleh dirubah? Ya. Yang nggak bisa diubah apa? Syariat. Yang tidak boleh diubah syariat. Kalau tradisi boleh diubah? Boleh diubah, ya. Karena syariat sudah selesai, sudah sempurna. Nah. Syariat berisi hukum, lain dengan ma'rifat. Ma'rifat belum Allah sempurnakan. Allah sempurnakan nanti, bahkan setelah kiamat pun masih turun ma'rifat. Jadi ada yang menuduh saya, mengatakan bahwa Ar-Razi ini kok mengatakan ada syariat yang belum Allah turunkan.
dirahasiakan Muhammad. Enggak, saya enggak pernah mengatakan Nabi SAW merahasiakan syariat. Syariat sudah selesai. Antum baca kitab fikih, selesai sudah. Tapi kemakrifatan yang ada di kolbu Nabi, coba cek Sahih Bukhari. Berkata Sayyidina Abu Hurairah, aku diberi Rasulullah SAW wi'ain, 2 karung ilmu. Wi'aun basastuhu, hadis Sahih Bukhari nih, hadis Sahih. 1 karung aku bagi, sedangkan karung kedua jika aku bagi, leherku terputus. Gak boleh maksudnya. Berarti secara keilmuan, kemakrifatan, knowledge itu tidak semua dibagi di masa awal, tapi dia dibagi bertahap per masa sampai hari ini. Maka Sayyidina Muhammad SAW mengatakan dalam hadis sahih, ummati la yudra, ya, umatku itu tidak diketahui awaluhu khairun am akhiruhu, apakah yang terbaik generasi awal atau terakhir. Tengah nggak disebut. Apakah yang terbaik awal atau akhir? Awal generasi sahabat dan tabi'in, tabi'ut tabi'in. Generasi akhir kita sudah di akhir, sudah abad ke-15 ini. Ini sudah di akhir, sudah di ujung. Maka semua ilmu akan dibuka. Kalau syariat sudah selesai, syariat cukup, kita fikih sudah selesai, ya. Salat subuh nggak akan nambah 3 rakaat. Zuhur karena capek nggak jadi 2 rakaat, nggak ada perubahan, ya. Yang berubah itu adalah pemahaman terhadap syariat. Itu yang disebut ilmu. Itu yang disebut ilmu. Jadi ilmu berkembang, tapi syariat tidak boleh berkembang. Jadi kalau ada orang menghapus-hapus syariat, itu tidak benar, ya. Lalu kalimat berikut, thalathun la yughillu alaihinna qalbu muslimin. Ini hadis ke-45 di kitab Al-Matjar Ar-Rabih. 3 hal yang tidak terdapat dalam kalbu hamba seorang, tidak akan luput, tidak hilang dari kalbu seorang yang muslim. Berarti mesti ada 3 hal la yughillu alaihinna qalbu muslimin. 3 hal yang tidak akan luput, tidak akan hilang, tidak akan kurang dari kalbu seorang yang muslim. Di depan saya muslim semua, muslim dan muslimah, ya, betul? Pada syahadat semua? Betul. Ciri-ciri muslim kan syahadat, toh. Syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Rukun imannya ada berapa? Oke, berarti sama lah iman kita. Kirain di sini kalau diatin jadi 7 gitu. Oke, apa ya 3 hal itu? Yang pertama, ikhlasul amal lillah. Ikhlasul amal lillah. Ketulusan, keikhlasan beramal semata-mata hanya karena Allah. Kita itu tidak mungkin ikhlas kalau nggak kenal kepada yang kita sembah. Maka ikhlasul amal lillah syaratnya cuma satu, ma'rifatul ma'bud, mengenal yang disembah. Kenapa seorang laki-laki tulus kepada pasangannya perempuan, bekerja pagi, pulang sore? Karena dia kenal, dia menafkahi siapa. Kenapa seorang istri, seorang pasangan, dia rela nunggu di rumah kalau dia tidak kerja, ya, tapi dia kerja di rumah, dia mengabdikan dirinya di rumah. Kenapa? Karena dia kenal kepada siapa orang yang dia abdikan dirinya. Dia kenal, dia mengorbankan keegoannya untuk siapa. Ya pasti ibu-ibu ini juga pengen kerja toh seperti laki-laki. Tapi kalau sudah punya anak lain cerita, itu berat itu, ya. Sangat berat. Jika kepada manusia nggak kenal, nggak mungkin tulus, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kalau diringkas makna ini, 3 hal yang tidak pernah luput dari kalbu seorang muslim. Yang pertama adalah mengenal Allah,
sehingga dia ikhlas beramal karena Allah. Berarti wajib belajar ma'rifatullah, wajib, ya. Wa munasahatu wulatil amri. Yang kedua, ini ciri-ciri muslim yang ideal. Tadi dia bermakrifat sehingga dia ikhlas. Yang kedua, munasahatu wulatil amr, tulus menasihati, membantu, mendukung wulatil amr, para pemimpin. Coba perhatikan, ini baru masalah dikit yang dihujat, semua salah presiden. Ya, benar ya? Macet di jalan, salah Jokowi. Ya, si kita nggak nyoblos dia, cuma kita nggak gitu-gitu amat. Ya, kita nggak gitu-gitu amat. Kita kalau ada orang sudah dipilih, sudah dibaiat, dia diwakili oleh MPR, maka kita mendukungnya dan mendoakannya. Itu yang disebut dengan munasahah. Itu yang disebut nasihat. Bedakan hujatan dengan kritik. Ini mohon maaf nih, beda-beda politik gak ada masalah ya. Masa nggak ada pelajaran 2016, 19 antum dikerjain oleh politikus yang berhati tikus, ya? Demo yang enak korlapnya, koordinatornya, dia mah enak, orang di lapangan babak belur. Yang terjadi awal-awal betul bagus, sholawat, menasihati, lama-lama nggak ditunggangi. Kenapa? Nih terjawab nanti di hadis ini. Terjawab nanti di hadis berikutnya, di kalimat yang masih sama, hadis 45. Apa yang membuat semua pergerakan orang-orang yang menamakan dirinya Harakah Islamiyah, pergerakan Islam, itu hancur di tengah jalan? Nanti terjawab ya. Nah, sebelum sampai ke situ, ciri-ciri seorang muslim yang ideal, dia menasehati para pemimpin. Nasihat itu dimulai dari doa, mendoakan pemimpin. Perhatikan, sudah mendoakan pemimpin, dia minta maaf aja masih salah, terus ente maunya apa? Saya nggak lagi belain dia. Quran mengatakan fa'fu, berilah maaf, bukan minta maaf. Maka meminta maaf lebih wajib daripada memberi maaf. Maka kita, kalau emang antum merasa dizolimi, berilah maaf. Ya, emang dizolimi, ada yang berkurang makannya selama 2 periode itu? Nggak ada ya? Malah tambah gemuk-gemuk saya lihat. Ya. Jangan-jangan kita kena frame sesuatu yang meracuni otak. Saya alhamdulillah Allah perjalankan ke berbagai negeri muslim, dan tidak ada negeri yang senikmat negeri kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada satu negara kalau nggak dapat izin dari kemenaknya, kementeriannya nggak boleh ngajar di masjid. Ustadz Karnali ngurus nggak? Ngurus perizinan ceramah aneh nggak? Nggak ada. Kalau udah dapat izin di suatu provinsi, nggak boleh ngajar di provinsi lain kecuali dapat izin juga dari provinsi itu. Maka negara begitu nggak akan bisa menjadi negara kebangkitan Islam. Wallahi tidak akan mungkin. Walaupun dia bawa simbol Islam, Melayu Islam, ya salam. Melayu Islam itu negara yang memberi kebebasan untuk muslimnya, untuk ngaji. Dan itu kita. Terus kok ada ustadz ngomong, oh, ini lebih parah dari Fir'aun. Ya, saya nggak nyoblos dia, tapi kalau dia dituduh Fir'aun, saya juga nggak suka, Pak. Fir'aun itu berkata, ana rabbuka, aku Tuhanmu. Ini tanda dia nggak masuk ke hadis yang ideal ini. Mumpung orangnya udah mau turun, Pak. Ya, mumpung orangnya sudah mau turun, kita kan maratiin terus, ya. Dihujat PKI dia balas nggak? Ternyata nggak balas, ya. Dihujat, dikata-katain terus sampai sekarang dia nggak balas. Sekali dia balas batal munasahatu wulatul amrnya, ya.
Ada seorang jamaah kita, sahabat kita di satu negara Islam juga, tetangga kita, memuji-muji orang yang ngata-ngatain pemimpin kita. Itu hebat ya, Syekh Fulan, Kiai Fulan, Habib Fulan, hebat ya, kamu punya ulama begitu. Saya tanya balik, jika di kampungmu, di negerimu ada Kiai, Habib, Syekh seperti itu, kira-kira dia bertahan berapa jam baru mikir dia? Oh iya ya, kalau di negara saya lagi khutbah langsung ditangkap tuh orang. Di Indonesia mulai dari 2016, bahkan dari 2000 tahun 98 sampai sekarang, kita punya kebebasan itu. Dan itu, jadi mohon maaf, ini kesalahan kami para pendakwah. Justru ulama-ulama, dai-dai tidak mengajarkan syukur kepada umatnya, sehingga umatnya ngeluh tiap hari. Apa aja salah siapa gitu. Dia nggak mau menyalahkan dirinya. Ya, coba perhatikan ciri-ciri Muslim ideal: munasahatu wulatil amr, menasihati, tulus menasihati, mendoakan, membantu, menyokong pemimpin wulatil amr. Ya, kemarin nggak nyoblos yang kepilih, nggak kan? Tapi kalau udah kepilih gimana? Doain, jangan kutuk. Kita hidup di negeri yang dia pimpin. Ya, ciri-ciri satu negeri diberkahi. Ingin diberkahi nggak Indonesia? Ini kita masih punya jatah berapa tahun barangkali, wallahu alam, sampai negara. Masih ingat pandemi? Itu banyak negara mau tutup. Itu negara bangkrut, sisa namanya. Itu negaranya udah hampir nggak ada. Sampai sekarang masih ada efeknya. Bangladesh kemarin lihat, Sri Lanka, itu pemimpinnya kabur. Itu efek dari pandemi. Nanti mungkin akan ada krisis yang lebih dahsyat dari itu. Sebelum itu terjadi, kita majukan negara kita, walaupun cuma beberapa tahun ini. Ya, gimana supaya negeri ini diberkahi? Mau diberkahi? Doakan kebaikan bagi pemimpin, walaupun kita nggak milih dia. Sepakat? Oh, saya nggak suka dia. Antum nggak suka dia, tapi kalau orang itu sudah mimpin, doain. Ya, saya aktivis 98, saya benci sama dia, ini masalah, itu urusan lain. Allah tidak pendendam. Masa ente pendendam? Allah mengampuni dosa orang yang mengakui kesalahannya. Masa kita nggak mengampuni? Kayaknya kita lebih sempurna dari Allah itu. Ya, jangan-jangan antum lebih sempurna dari Allah. Nauzubillah min waluzumi jama'atihim. Dan yang ketiga yang ada pada seorang mukmin muslim di kalbunya, suka cinta berjamaah. Suka dan cinta berjamaah, ngaji jamaah, ya, pergerakannya berjamaah. Kenapa? Fa inna da'watahum tuhitu min man wara'ahum. Karena doa jamaah atau doa para pemimpin itu meliputi orang-orang yang ada di dalam lindungannya. Sampai di situ itu muslim ideal. Coba, Indonesia sudah ideal belum muslimnya? Katanya Indonesia muslim terbanyak. Tapi apakah muslim paling ideal? Pertama tadi apa? Kolbunya bermakrifat sehingga dia ikhlas. Yang kedua, ya, ciri orang menasihati pemimpin paling basic dia mendoakan. Paling basic. Kalau dia punya lisan, dia katakan yang baik. Senang nggak dinasehatin, dikritik di depan orang? Nggak? Bener? Serius? Serius nih? Ada orang nge-tag di kita, terus kita dikata-katain di Facebook, di Instagram. Marah nggak? Tersinggung? Ya, karena antum bukan wali soalnya. Kalau wali Allah nggak tersinggung, diam aja, biarin gitu. Repot ngurusin satu orang, satu akun. Oke, kenapa pergerakan manapun, masjid manapun, ormas manapun, harokah manapun, pergerakan-pergerakan Islam apapun namanya, itu di tengah jalan hancur?
Ini dijawab di sini. Wa man kanatid dunya niyatuhu farraqallahu alaihi amrahu. Nah, ini kalimat sangat jelas, ini kaidah. Ini kaidah dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang dunia niatnya, dunia itu isinya apa aja? Dunia isinya apa aja? Mulai dari basic dong. Makan, minum, berarti urusan duit. Ya. Apalagi kalau udah makan, minum, tenaga banyak, punya syahwat, kawin. Apalagi kalau sudah kawin, makan, berduit, pengennya apa? Berkuasa, pengen terkenal. Maka popularitas bagian dari ujung dunia. Jadi dunia itu basicnya adalah uang, dinar, dirham, ujungnya popularitas. Wa man kanatid dunya, tadi apa aja? Uang, ujungnya tadi apa? Tengah-tengahnya kekuasaan, ya, tahta dan pasangan. Jangan wanita doang, laki-laki juga. Bagi perempuan laki-laki, bagi laki-laki perempuan sama aja. Saya yakin tuh, ya. Ada teman kita dulu sesama santri ngomong gini, kita mah ngeliat fisik laki-laki gak tertarik. Saya tanya sama dia, terus menurut kamu bagaimana dengan ibu-ibu sosialita yang melihat Sayyidina Yusuf lewat, lalu mereka melukai tangannya dan mereka tidak merasa terluka? Tuh, bayangkan lihatin Yusuf ini gak terluka, padahal luka. Berarti fisik penting sekali. Bohong kalau fisik gak penting. Cuma nilai yang di belakang fisik itu lebih penting. Ada cowok cakep, atau melehoy gitu. Cowok cakep tapi nggak tegas, ya sunat lagi dia harusnya. Wa man kanatid dunya niyatuhu, siapa yang dunia adalah niatnya, niat di kalbu atau di pikiran? Di kalbu. Siapa yang naruh dunia di kalbunya, gitu maksudnya. Mau dia ustadz, mau dia pemimpin, mau dia seorang pegawai, karyawan, mau dia suami, mau dia istri, mau dia santri, mau dia kiai, sama. Siapa yang dunia yang dia mau. Sekarang kiai ngebet pengen terkenal, lucu. Kiai kok pengen terkenal? Kata Imam Athaillah, untuk apa kamu pengen terkenal? Engkau jika mengajar, engkau akan dikenal oleh makhluk yang engkau ajar. Terus pengen terkenal di mana? Pengen jadi seleb, jadi salep aja. Yang dikenal pada hakikatnya hanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Farraqallahu alaihi amrah, maka siapa yang dunia di kalbunya, cinta dunia, cinta uang, cinta kekuasaan, cinta popularitas, ya. Farraqallah, Allah akan farraqa, apa arti farraqa? Pecah belah, hancurkan amrahu, urusannya, pergerakannya. Partai Islam kalau sudah seneng sama kekuasaan, coba lihat, sama aja sama partai-partai nasionalis, ya, pakai mahar-mahar juga. Tapi kita lihat masih ada beberapa partai Islam, ya, teman-teman saya beberapa santri-santri culun dia, tapi dia punya dedikasi untuk umat yang luar biasa. Itu masuk Pak jadi anggota dewan di daerah sih, ya. Ada yang kesemangatan, ukurannya ukuran daerah, dia ngambilnya provinsi. Ya salam, ya. Karena apa? Karena menggebu-gebu, menginginkan kekuasaan yang lebih tinggi, padahal tulangnya belum tinggi, gitu.
Sama ya, buat majelis, buat pesantren, buat pergerakan, apapun pergerakan hari ini, kalau dunia sudah menjadi menguasai kolbu, pasti itu amburadul. Ya, masih ingat orang masih ada nggak apa namanya? Mohon maaf nih kita sebut aja 212 Maret, masih ada nggak? Udah nggak ada. Nggak ada. Padahal kita tadi seneng loh. Kita senang loh tadi, keren nih, kayaknya UMKM orang Islam maju nih. Saya kemudian bertanya-tanya, apa salahnya? Di majelis yang kita dulu pegang, waktu mereka kemudian tanam saham di 212, itu di majelis nggak ngaji lagi. Saya datang, mereka masih ngomongin, lo invest sekian, ngomong begitu, ntar lo dapat sekian, udah mikirin duit. Saya, gurunya udah datang, dia ngomongnya begitu, Pak. Bayangkan. Jadi kalau dunia sudah masuk ke satu pergerakan, udah, itu syaitan yang masukin. Ya. Syaitan yang masukin. Jadi cara syaitan untuk merusak satu pergerakan atas nama agama, masukin cinta dunia. Gak rusak sama uang, ya rusak sama kekuasaan. Gak bisa rusak sama lawan jenis. Gak bisa juga sama popularitas. Begitu terus ya. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi, dan orang ini akan ditanam di dalam dirinya, ainai, antara dua mata, berarti pikiran. Ini yang disebut banyak pikiran, akan ditanam dalam pikirannya faqrahu, mental fakir miskin walaupun dia kaya. Coba lihat semua koruptor, itu orang miskin atau orang kaya? Orang berkuasa atau orang tidak berkuasa, tapi mentalnya miskin. Nauzubillah, summa nauzubillah. Walam ya'tihi minad dunya ila ma kutiba lahu, dan dia tidak dapat bagian dari dunia kecuali yang telah ditentukan baginya. Jadi orang yang berniat mencapai dunia, dia pasti dikasih dunianya, tapi nggak lebih. Wa man kanatil akhiratu niyatuhu, wa man kanatil akhirata niyatuhu. Sebaliknya, siapa yang melakukan pergerakan amalan akhiratlah niatnya, jama'allahu amrahu, Allah akan satukan, berkahi urusannya.